Halo guys, kenalin aku Lutfi dan di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya. Jadi di sini saya membuat sebuah ilustrasi dengan judul Ganti Menteri, Ganti Kurikulum. Dan topik ini yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, jadi semenjak pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, terdapat beberapa perubahan dalam susunan kementerian pada kabinetnya. Salah satunya adalah pemecahan Kemendikbudristek menjadi beberapa kementerian, yaitu Pendidikan Dasar dan Menengah, Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian Kebudayaan. Nah, pemecahan ini merupakan keputusan atas pertimbangan beberapa hal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menyebutkan ada beberapa alasan, seperti hanya tingginya biaya UKT pada perguruan tinggi, belum kokohnya landasan pendidikan kita, dan juga degradasi moral dan kebudayaan. Nah, fokus kita kali ini adalah pada Kemendikbudristek dengan Pak Menterinya, yaitu Pak Abdul Mukti. Mungkin nama Pak Abdul Mukti ini masih agak asing ya di telinga beberapa orang. Hal ini mungkin bisa dibilang wajar karena memang pergerakannya bisa dibilang pasif. Tidak seperti Pak Nadiem dahulu yang langsung memberikan gebrakan, seperti halnya implementasi teknologi dan juga pendidikan berbasis kompetensi dan karakter miliknya. Pak Abdul Mukti ini bisa dibilang lumayan senyap dalam melakukan gebrakan pada sistem pendidikan kita. Sampai pada beberapa saat yang lalu, terdapat sebuah pemberitaan bahwa sistem penjurusan di SMA akan kembali diterapkan. Hal ini dikemukakan langsung oleh Pak Abdul Mukti ketika berdiskusi dengan media di kementerian. Lalu apakah perubahan ini akan bisa mengatasi berbagai masalah pendidikan di Indonesia, di mana bau-baunya akan mengarah pada perubahan kurikulum lagi? Apakah dengan mengganti kurikulum, mengganti administrasi ini bisa memperbaiki sistem pendidikan kita? Masalah pendidikan di Indonesia sangatlah rumit, dan yang menjadi masalah utama sebenarnya bukan pada kurikulumnya saja, namun lebih pada penerapan dan implementasinya ketika di dalam sebuah kelas. Sejak dulu pemerintah rasanya hanya fokus pada perubahan kurikulum saja. Kita bisa melihat beberapa tahun terakhir Indonesia banyak mengganti kurikulum pendidikannya, dan hasilnya pun tidak bisa kita lihat secara signifikan perubahannya, dan hanya menghabiskan anggaran saja. Ketika kita melihat di dalam kelas, hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Perubahan hanya terjadi pada administrasi dan formalitas belaka. Padahal biaya untuk mengganti kurikulum ini sangatlah besar. Contohnya saja, kurikulum Merdeka itu membutuhkan sekitar 2,86 triliun rupiah untuk implementasinya. Satu hal yang luput dari perhatian pemerintah kita adalah kenyataan bahwa ruang kelas siswa ini sudah lama berpindah. Bukan lagi pada ruang kelas, tapi pada handphone atau gawai mereka. Kita bisa lihat kenyataan bahwa hampir semua tugas yang dibebankan kepada siswa dikerjakan melalui internet, diselesaikan dengan mencari tahu di internet, di Google, di YouTube, ChatGPT. Mereka dapat mengakses semua informasi, bahkan pembelajaran itu sendiri tanpa harus datang ke kelas dan hanya bermodalkan handphone mereka saja. Oleh karena itu, kenapa fokus perubahan hanya berputar pada administratif saja, pada perubahan kurikulum saja? Kenapa kita tidak mencoba untuk berfokus pada perubahan implementasi teknologi dalam pembelajaran kita? Seperti hanya mungkin sistem pendidikan cybergogi, di mana kita mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, namun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kedisiplinan lama. Nah, lalu bagaimana jika guru dan siswa tidak siap akan hal-hal seperti ini? Nah, disinilah justru fokus kita seharusnya ditingkatkan, di mana kompetensi guru itu harus ditingkatkan menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Tidak lagi mengajarkan hal-hal yang sesuai teks-teks lama dengan cara mengajar yang lama juga, sehingga siswa tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Dan siswa pun pasti juga merasa bahwa hal-hal seperti ini tidak mempengaruhi masa depan mereka. Hal yang terpenting adalah bagaimana cara memotivasi siswa agar dapat
dengan semangat mengikuti pembelajaran. Guru tanpa merendahkan siapapun, mau bagaimanapun kurikulum yang diterapkan, jika kompetensi guru itu sendiri masih terpaku pada hal-hal lama, tidak akan ada perubahan signifikan yang terjadi. Pada akhirnya, mau diganti seberapa kali pun kurikulum ini, guru akan tetap kesulitan dalam mengimplementasikannya kepada siswa. Karena kompetensi mereka tidak diubah, dan yang diubah hanya administrasi saja. Jadi janganlah fokus kita hanya pada kurikulum saja. Mari kita mulai untuk berfokus merubah karakter dan mental guru maupun siswa itu sendiri sehingga relevan dengan zaman sekarang. Dan tentu saja perubahan ini bukanlah perubahan yang mudah untuk diterapkan. Banyak sekali faktor yang menjadi penghambat kemajuan pendidikan kita. Salah satunya adalah sistem penggajian guru, di mana semua gaji guru dipukul rata. Mau itu guru yang malas-malasan, guru yang sering meninggalkan kelas karena rapat, guru yang tidak bisa memotivasi siswa, gajinya akan sama besar dengan guru-guru yang inspiratif, yang rajin, yang bisa memotivasi siswa. Hal ini tentunya menjadi sebuah ironi di mana tidak ada apresiasi yang diberikan terhadap kerja keras guru. Dan hal ini tentunya membuat tidak ada upaya guru-guru lain untuk menunjukkan prestasi yang bagus. Dan tentunya hal itu hanya sebagian kecil dari banyaknya masalah yang menjadi penghambat pendidikan di Indonesia. Dan ilustrasi ini pun saya buat sebagai respon akan keresahan saya tersebut. Jadi ilustrasi ini menampilkan sebuah menteri yang duduk di depan menunjukkan sebuah kertas bertuliskan kurikulum baru kepada seorang guru di sampingnya, di mana guru tersebut nampak kebingungan akan hal itu, menunjukkan bahwa guru pun bingung untuk mengimplementasikan seperti apa kurikulum baru yang akan datang nanti. Di depan meja terdapat banyak kertas-kertas bertuliskan administrasi, menunjukkan bahwa fokus perubahan hanya pada administrasi saja. Di sebelah kiri menunjukkan seorang menteri yang jatuh dari kursinya. Ini dapat diartikan sebagai menteri lama yang sudah turun jabatan. Dia memegang kertas bertuliskan kurikulum merdeka. Ya, ini bisa diartikan bahwa kurikulum yang lama akan ditinggalkan. Kemudian di sisi lain ada ilustrasi siswa-siswa SMA dengan berbagai keresahan mereka. Ada siswa yang kebingungan karena gurunya tidak ada, karena rapat, dan ada juga siswa yang kebingungan juga dengan soal yang sangat mudah. Hal ini dapat diartikan bahwa gagalnya penerapan sistem pendidikan di Indonesia berdampak pada kualitas siswa-siswa yang menurun juga. Latar belakang tempat pada ilustrasi ini adalah sebuah hutan yang jauh dari perkotaan, di mana mejanya pun sudah dilumuti dengan rumput-rumput, yang hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan kita jauh ketinggalan zaman. Ya, semoga Pak Menteri kita dapat memahami dengan baik permasalahan pendidikan di Indonesia, dan kebijakan yang diterapkan nanti tidak hanya berfokus pada kulitnya saja, tapi juga dapat berfokus implementasinya sampai ke bawah. Oke, dan itu pembahasan video kali ini. Sekian, thanks for watching.